Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka di Jam Kantor, tempat kalian bisa nanya ke gue apapun yang berhubungan dengan programming, software engineering, atau dunia IT. Kali ini dengan judul saya dari Test Engineer atau TI mau ngelamar front-end, pengalaman jadi TI berpengaruh apa enggak? Oke, jadi ini ada salah seorang yang nanya gue di LinkedIn ya. Dia pertanyaannya seperti gini. Mas Yoka mau nanya, kalau misal interview orang nih, yang dilihat experience keseluruhan atau cuman role yang sedang di-apply aja. Misal, saya kan TI, udah beberapa tahun, tapi mau apply front-end di mana nggak punya experience sama sekali buat kerja sebagai front-end. Nah, apakah experience kerja saya sebagai TI berpengaruh atau enggak ya? Jawabannya sama kayak banyak hal di dunia ini adalah tergantung. Mungkin sebelum dijawab pertanyaannya ya, kita perlu ngobrolin dulu tentang tugas sebagai front-end engineer ini apa sih sebenarnya. Tugasnya itu adalah untuk bikin sesuatu yang berhubungan dengan UI, biar user bisa ngelihat sesuatu di aplikasi. Jadi, gimana caranya user itu bisa ngelihat sesuatu di aplikasi kita. Dan ini tuh termasuk bikin codingan buat UI-nya biar bisa dilihat. Ini biasanya pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Atau infra, atau sistem design buat content delivery-nya ya. Jadi ini akan berhubungan dengan deployment-nya, ada caching-nya, ada server setup-nya, ada sistem desainnya, ada CI/CD-nya, dan yang lain-lain ya. Atau juga bisa berhubungan dengan developer productivity, yaitu adalah gimana caranya developer bisa produktif, dalam hal ini developer front-end ya. Misalnya itu adalah kalau misalnya kita bikin tentang dynamic UI, jadi yang UI-nya itu bisa dinamis tergantung dari back-end itu ngirim apa. Maksudnya itu dinamis itu bukan cuman isinya ya, tapi juga kayak tipe-tipenya, misalnya buttonnya bisa ditaruh di mana, atau sejenisnya lah gitu. Selanjutnya, kita perlu tahu apa sih yang bakal dilihat oleh perusahaan kalau ada rekrutmen front-end. Yang pertama itu adalah seberapa beririsan kemampuan kandidat sama yang dibutuhin oleh perusahaan. Kenapa? Karena rekrutmen itu pada dasarnya akan mix and match tentang kemampuan kandidat ini sama apa yang dibutuhin perusahaan ya. Dan tiap perusahaan itu beda-beda jenisnya dari front-end yang dibutuhinnya ya. Ada yang dia butuhnya itu lebih ke front-end designer, yaitu dia orang yang ngebuat UI, UX-nya, atau komponen-komponennya ya. Ada yang butuhnya itu front-end untuk platformnya, jadi dia ngurusin developer productivity, deployment, dan lain-lainnya. Jadi beda-beda banget nih, kebutuhannya itu apa gitu. Yang kedua, yang akan dilihat itu adalah pengalaman kandidat itu di front-end-nya. Jadi kalau misalnya dia belum pernah bikin sesuatu yang kompleks dan kerja di tim yang emang intens atau padat ya, ini biasanya nggak akan jadi senior juga di tempat yang baru ini nih. Gitu. Jadi tergantung banget nih, dia udah bisa bikin apa sih di front-end sama udah gimana pengalamannya secara umum ya. Habis itu yang ketiga, kita akan lihat juga gimana sih potensi dia bisa berkembang gitu. Bisa nggak sih kandidatnya ini self-improve dan belajar terus biar dia bisa bikin impact yang makin lama ini makin oke. Tentunya yang tiga ini ya, ini udah di luar setelah mempertimbangkan tentang kandidat ini tuh secara culture ini oke apa enggak, atau cocok apa enggak ya. Jadi ini yang diperhatikan oleh perusahaan ketika ada rekrutmen front-end. Nah, jadi balik lagi ke jawaban buat pertanyaannya, jawaban itu adalah tergantung ke pengalaman waktu jadi TI-nya itu dulu manual atau otomasi, dan scope kerjaan itu kayak gimana. Again, ini tergantung ya. Sekarang gini, kita coba bahas kalau yang dikerjain di TI itu tentang otomasi. Ini ada kemungkinan bakal dihitung. Tapi ini akan tergantung pengalaman codingnya itu gimana. Dia itu adalah orang yang setup dari awal atau tinggal pakai aja nih sana gitu. Kalau misalnya tinggal pakai itu scope-nya kayak gimana? Dia ngetes itu ngapain aja? Kalau emang cuman yang dapetin resource ID, interaksi yang sederhana, terus ada assertion atau ngetesnya ya, ya ini kemungkinan nggak akan beda jauh hasilnya sama tes di front end-nya gitu. Walaupun ya kemungkinan nggak akan dikasih level yang ada di junior gitu. Jadi biasanya akan dikasih lebih tinggi dibandingin junior ya. Tapi ya tidak akan membantu banyak sebenarnya. Karena emang kompleksitinya sendiri di role yang lama itu ya masih sederhana gitu. Kalau misalnya setupnya dari awal atau ada pengalaman buat setup walaupun nggak dari awal ya, itu akan dicari tahu nih sebenarnya nih, apa aja yang di setup sama dia dan seberapa kompleks sih kerjaannya. Karena walaupun sama-sama setup dari awal atau dia pernah setup sesuatu di testingnya ya, atau jadi TI atau test engineer sebelumnya, ini bisa jauh banget nih scope dan level kerjaannya.
Dari yang cuman dia nge-setup hal yang sederhana, sampai yang bikin sistem yang kompleks kayak release engineering. Sekedar catatan ya, release engineering ini kompleks banget sebenarnya, karena dia harus ada gimana sih cara deployment-nya, gimana cara ngetesnya, nanti waktu rilis ke user itu kayak gimana, mau pakai Canary, atau mau pakai apa nih sebenarnya nih. Jadi ini bisa beda-beda banget nih. Tapi kalau emang dia udah kompleks banget ya, berarti sebenarnya dia udah punya fundamental programming sendiri solid ya. Dan kalau emang dia ini kompleks, ini kemungkinan buat hasil akhirnya itu bakal gede nih buat berpengaruh di sana nih. Walaupun butuh sesuatu yang emang kompleks banget biar dapat level senior ke atas. Karena seperti yang gue pernah bilang di tempat lainnya ya, software engineering itu ya software engineering itu. Jadi kalau misalnya dia udah pernah nge-setup sesuatu yang kompleks, dan itu berpengaruh banget, ya kemungkinan dia punya potensi yang besar buat ada di level senior, walaupun dia bidangnya berbeda ya. Gitu. Sekarang kalau manual itu gimana? Nah, kalau manual ini kemungkinan banyak ya, sayangnya dia nggak akan banyak diperhitungkan gitu. Karena emang sifat pekerjaan itu beda, dan kemampuan teknisnya itu juga beda. Termasuk kalau misalnya sebelum ini udah pernah jadi lead buat manual tester ya. Ya ini maaf-maaf aja, karena emang pekerjaan ini beda banget dari nature-nya gitu. Paling yang kemungkinan jadi nilai tambah itu adalah, yang akan dilihat ya biasanya itu adalah, oh ini orang nih semangat banget nih buat belajar. Karena emang belajar coding atau programming itu nggak segampang itu juga ya, biar lancar ya. Itu butuh usaha dan konsistensinya yang lumayan gitu. Terutama kalau nggak ada latar belakangnya di dunia software engineering. Yap, ini bakal berat, tapi ya mungkin. Dan karena itu pasti akan jadi nilai tambah juga gitu. Cuman ya ini perlu tahu juga ya, tadinya manual testing dan ini coding itu lebih ke otomasi ya sebenarnya. Jadi ya mungkin tidak akan berpengaruh banyak, cuma nilai tambah aja gitu. Nah, hal lainnya yang mau gue omongin itu adalah, terlepas dari apakah bakal diperhitungkan atau berpengaruh buat proses rekrutmen ya, ke front end tadi, apakah pengalaman manual testing itu percuma? Menurut gue itu ya jelas enggak ya. Karena, apapun pengalaman kita, selama kita bisa mengambil pelajaran dari sana ya, pengalaman itu akan jadi sesuatu yang menguntungin buat kita sebenarnya. Karena ya bisa jadi berguna itu bukan buat sekarang banget, kalau dalam kasus ini bisa jadi bukan buat testing ke front end-nya, tapi ya di masa yang akan datang ya. Karena semakin kita ke atas, banyak dan beragamnya pengalaman kita di dalam kehidupan itu bakal sangat membantu kita sih. Jadi ya nggak percuma gitu aja gitu, selalu akan ada manfaatnya ya. Walaupun bisa jadi manfaatnya itu mungkin baru nanti kelihatannya gitu. Itu dia jawaban dari gua tentang pertanyaan apakah pengalaman di test engineer itu berpengaruh buat interview front end atau rekrutmen front end. Ya, gue minta maaf kalau jawabannya itu nggak simple ya, nggak simple iya atau enggak ya. Karena sebenarnya proses rekrutmen itu emang bukan proses yang simple ya guys. Ini banyak banget tergantungnya gitu. Jadi selalu akan ada konteks yang bermain di sana dan banyak hal lainnya lah gitu. Jadi tidak akan jawabannya sesimpel iya atau enggak. Gitu aja dari gua. Semoga bisa membantu jawabannya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang berhubungan tentang dunia IT atau pemrograman atau software engineering ya, bisa komen aja di video ini atau di video-video jam kantor lainnya, bisa di komen aja. Insya Allah nanti kalau emang gue tahu jawabannya, itu akan gue bahas di jam kantor yang lainnya ya, episodenya ya. Thank you buat atensinya. Kalau emang kalian merasa video ini berguna, bisa share ke yang lain. Kalau misalnya ada kritik juga bisa ditulis di komentar. Kalau pengen lihat video yang kayak gini lagi, bisa klik subscribe biar bisa diingetin kalau ada video baru di channel ini. Thank you, semoga berguna. Bye.